Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syekh Jalal Mujarrad Kunyai. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Jalal Mujarrad Kunyai adalah seorang tokoh sufi suci, penakluk spiritual, dan figur penting dalam sejarah Islam di wilayah Bengal. Namanya dikenal luas karena peranannya dalam penaklukan Muslim atas wilayah Sylhet dan penyebaran Islam di kawasan timur benua India. Warisan beliau tetap hidup melalui berbagai lembaga dan tempat yang dinamai atas namanya, seperti Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal, Universitas Sains dan Teknologi Shah Jalal, dan sejumlah masjid di Britania Raya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Jalal Mujarrad Kunyai, yang juga dikenal sebagai Hazrat Shah Jalal, adalah seorang sufi keturunan Arab yang berasal dari wilayah Timur Tengah. Dalam ekspedisinya, beliau didampingi oleh para pengikut setia, termasuk keponakannya Shahparan, dan seorang mantan pangeran Yaman bernama Syekh Ali. Beliau juga menjalin hubungan spiritual dengan tokoh-tokoh sufi ternama seperti Syekh Chashnipir dan Nizamuddin Aulia dari Delhi. Para sahabat beliau berasal dari Jazirah Arab dan Asia Tengah, menjadikan ekspedisinya sebagai pertemuan budaya dan spiritual antar wilayah Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan spiritual Syekh Jalal berlangsung pada abad ke-13, dengan peristiwa penting terjadi pada tahun 1258, yaitu saat beliau berada di Baghdad ketika kota itu diserang oleh bangsa Mongol dan menyaksikan pembunuhan Khalifah Al-Mustasim dari dinasti Abbasiyah. Perjalanan beliau menuju anak benua India, termasuk Punjab, Delhi, dan akhirnya Sylhet, berlangsung dalam kurun waktu setelah invasi Mongol tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Syekh Jalal dimulai dari Makkah, lalu melewati Baghdad, kemudian menuju Uch di wilayah Punjab, India Utara. Selanjutnya, beliau melintasi Delhi dan akhirnya menetap serta menyebarkan Islam di Sylhet, yang kini merupakan bagian dari Bangladesh. Warisan beliau juga terasa di berbagai tempat lain, termasuk Britania Raya, melalui komunitas Muslim yang menghormatinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Jalal melakukan ekspedisi spiritual dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam, memperluas pemahaman Sufisme, dan menanamkan nilai-nilai ketauhidan serta akhlak dalam masyarakat yang belum tersentuh dakwah Islam. Kehadirannya di Sylhet menjadi titik penting dalam Islamisasi wilayah Bengal. Penamaan lembaga dan tempat atas namanya mencerminkan penghormatan atas kontribusinya dalam membentuk identitas keagamaan kawasan tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syekh Jalal memulai perjalanan panjangnya dengan meninggalkan tanah suci bersama para pengikutnya. Di setiap tempat yang dilaluinya, beliau berguru dan menjalin hubungan spiritual dengan tokoh-tokoh sufi setempat. Di Baghdad, beliau menyaksikan kehancuran akibat invasi Mongol, sehingga melanjutkan perjalanan ke timur. Di Uch, Punjab, beliau mengikuti inisiasi tarekat Surawardiyah. Di Delhi, beliau menjadi tamu suci Nizamuddin Aulia, yang menghadiahkan 2 merpati langka yang dikenal sebagai Jalali Kobutor. Dengan pendekatan spiritual, dakwah damai, dan keteladanan pribadi, beliau berhasil menarik banyak orang untuk masuk Islam dan memperkuat komunitas Muslim di Sylhet. Syekh Jalal Mujarrad Kunyai, yang dikenal luas di Asia Selatan sebagai Hazrat Shah Jalal, merupakan seorang waliullah, sufi pengembara, sekaligus pejuang spiritual yang memainkan peran penting dalam Islamisasi kawasan Sylhet di wilayah Bengal. Nama lengkap beliau mencerminkan gelar-gelar spiritual dan status sufi yang tinggi. Gelar Mujarrad berarti beliau menjalani hidup dalam keadaan zuhud, tidak menikah, dan melepaskan diri dari keduniawian, yang merupakan ciri khas banyak tokoh sufi yang hidup pada masa itu.
Sementara itu, kunyai kemungkinan merujuk pada nisbah wilayah asal atau garis keturunan spiritual. Dari sudut pandang sejarah, Syekh Jalal muncul pada masa yang sangat dinamis, yakni abad ke-13, ketika dunia Islam menghadapi guncangan besar akibat invasi Mongol. Saat beliau melewati Baghdad, serangan brutal oleh pasukan Hulagu Khan sedang berlangsung, menyebabkan kejatuhan dinasti Abbasiyah dan terbunuhnya Khalifah Al-Mustasim pada tahun 1258. Tragedi ini bukan hanya mengubah arah politik dunia Islam tetapi juga menyebabkan diaspora besar ulama, sufi, dan cendekiawan dari pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam ke wilayah-wilayah pinggiran, termasuk Asia Selatan. Shah Jalal adalah salah satu dari gelombang figur spiritual yang membawa ajaran Islam dan Sufisme ke kawasan-kawasan baru sebagai bagian dari transformasi besar pasca kejatuhan Baghdad. Dalam tradisi Sufistik, perjalanan Syekh Jalal dianggap sebagai rilah ruhaniyah, perjalanan rohani yang tidak hanya bertujuan geografis tetapi juga transformasi spiritual. Beliau tidak hanya melewati negeri-negeri Muslim besar seperti Makkah, Baghdad, dan Delhi, tetapi juga terlibat dalam jaringan tarekat yang luas, terutama tarekat Suhrawardiyah, yang merupakan salah satu tarekat utama yang berkembang di Asia Selatan. Di kota Uj di Punjab, beliau menerima inisiasi dalam tarekat ini bersama sahabat-sahabatnya. Tarekat Suhrawardiyah dikenal dengan pendekatannya yang menggabungkan ajaran tasawuf dengan keterlibatan sosial dan intelektual, menjadikan Shah Jalal sebagai tokoh sufistik yang juga aktif dalam gerakan dakwah ke masyarakat luas. Jejak hubungan spiritual beliau dengan tokoh sufi terkemuka seperti Nizamuddin Aulia dari Delhi semakin memperkuat legitimasi spiritual beliau di mata pengikut dan generasi sesudahnya. Hadiah 2 ekor merpati langka dari Nizamuddin Aulia, yang kemudian dikenal sebagai Jalali Kobutor, menjadi simbol penting dalam tradisi lokal yang diyakini memiliki barakah dan keberlanjutan spiritual. Tradisi ini terus dijaga oleh para penjaga makam atau dargah Shah Jalal di Sylhet, di mana burung-burung merpati tersebut dipercaya masih berkembang biak dan berada di sekitar kompleks suci hingga hari ini. Secara geografis, Sylhet yang menjadi tujuan akhir ekspedisi Syekh Jalal adalah wilayah yang waktu itu belum tersentuh secara luas oleh dakwah Islam. Wilayah ini terletak di timur Laut Bengal dan merupakan wilayah pegunungan dengan populasi beragam. Kemenangan spiritual dan dakwah Syekh Jalal di wilayah ini didukung pula oleh kontribusi pengikutnya yang berasal dari berbagai etnis dan latar belakang. Keberadaan beliau di wilayah ini meninggalkan pengaruh yang mendalam, tidak hanya dalam hal agama tetapi juga dalam pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Sylhet yang kini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan identitas Muslim yang kuat di Bangladesh. Dalam pandangan sosiokultural, peran Syekh Jalal melampaui batas-batas agama formal. Beliau menjadi simbol persatuan spiritual antara dunia Arab, Persia, dan Asia Selatan. Banyak masyarakat Sylhet dan diaspora Bengali di Britania Raya menjadikan nama beliau sebagai identitas kolektif yang melambangkan kesalehan, keilmuan, dan keberanian spiritual. Oleh sebab itu, banyak institusi modern yang dinamai atas nama beliau, termasuk Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal, Universitas Sains dan Teknologi Shah Jalal, serta masjid-masjid yang didirikan oleh komunitas Bengali di luar negeri, khususnya di Inggris. Dari segi warisan spiritual dan simbolik, dargah Shah Jalal di Sylhet menjadi salah satu situs ziarah paling penting di Bangladesh. Dargah ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya peziarah dari seluruh penjuru negeri, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan, perayaan Maulid, dan pengajaran tasawuf. Ziarah ke makam beliau dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sufisme yang mengedepankan cinta, kesederhanaan, ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengaruh beliau juga diabadikan dalam naskah-naskah lokal dan tradisi lisan yang menyebutkan bahwa beliau datang bersama 360 wali sebagai simbol dari kedalaman jaringan spiritual yang menyertainya. Meski jumlah ini bisa dipandang simbolis, hal itu menunjukkan tingginya penghormatan masyarakat terhadap skala dakwah dan jaringan spiritual beliau. Dengan demikian, Syekh Jalal Mujarrad Kunyai bukan hanya seorang penyebar Islam, tetapi juga simbol dari interaksi peradaban, spiritualitas transnasional, dan transformasi sosial dalam sejarah Asia Selatan. Warisan beliau terus hidup dalam bentuk kelembagaan, tradisi sufi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dihidupkan oleh para murid dan pengikutnya dari generasi ke generasi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa
yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.